Nih, untuk limit A hingga dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, Mm-mm. ini apa? Jadi limit A hingga itu rumusnya misalnya limit X mendekati A hingga. Berarti 1 per X. 1 per A hingga. Ini sama dengan 0. Jadi apapun per A hingga, ya, bilangan dibagi A hingga, ini sama dengan 0. Mm-mm. Ya. Berarti yang nomor 1 itu langkahnya gimana? Limit X, kan mendekati A hingga berarti berapa? Tiga. 3 Tiga. Mm-mm. kuadrat gitu kan? 7 kuadrat per N kuadrat. Karena kan pangkat tertingginya berapa? N kuadrat. Kuadrat kan? Nah, berarti bisa dicoret ini. Oke. Ini harus ada kata limitnya. Limit N berkata hingga ini 3 per 7 tambah per N kuadrat gitu kan. Mm-mm. Baru setelah dimasukin N-nya 3 per 7 tambah 1 per Per hingga. Mm-mm. dengan 3 per 7 tambah 0. Sama dengan Nah. Mm-mm. 3 per 7. Mm. Nah, ini udah ngerti ya? Oke. Berarti Pak, misalnya kalau itu soalnya N menuju tak hingga itu 3 N pangkat 3 per 7 N pangkat 2 Hmm. tambah 1 berarti yang dibagi itu per N pangkat 3-nya ya? Per N pangkat 3. Tapi nanti kalau tak hingga, misalnya 1 per tak hingga 0. Kalau tak hingga pangkat bilangan itu tak hingga ya. Tak hingga dibagi bilangan. Oh iya, oke. Itu sama dengan tak hingga. Ya, coba. Tak hingga kalau trigonometri diajarin nggak? Belum ya? Tak hingga trigonometri belum Pak? Limit. Nah, coba dulu ya ini, Nan. Udah pernah ngerjain soalnya belum di sana? Hmm, soal kayak gini. Limit tak hingga ini kan tadi kan yang tak hingga. Oh, Coba ini tak hingga semua nih. berarti ini di bagi yang pangkat tertinggi juga pakai tadi. Hmm. Coba kirim jawabannya ke Pandi ya. Oke, coba. Biar ada yang dasarnya yang ngerti dulu nih sebelum ke konvergen gitu. Nih, kita lihat. Hmm. Oh, kalau ini ada hasil akhir nih. Kalau dia bawahnya 0, dia nanti tak hingga jawabannya. Oh, oke. Hmm. Kan di jawabannya antara 0 atau enggak tak hingga atau enggak angka. Oke, kalau per nol ya. Hmm.
Sip. Nah, ini dia nanti kesimpulannya kayak gini. Jadi nanti bisa dicocokkan dengan yang ini ya. Jadi kalau dia itu pangkat atasnya atau pangkat pembilangnya lebih besar Mm-mm. daripada pangkat penyebut, maka nanti otomatis limitnya tak hingga. Oke. Kayak ini kan pangkat tertingginya tiga, yang Mm. apa, pembilang. Yang bawahnya berapa tuh? Enggak. Dua kan, berarti artinya M lebih dari N kan? Mm-mm. Hingga. Terus kalau M sama dengan N, seperti ini nih. M sama Mm-mm. pangkat tertinggi atas, sama dapat pangkat tertinggi bawah, berarti dia hasilnya adalah A per B. Oke. Koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Mm. Nah, kalau M-nya kurang dari N, maka hasilnya nol. Kayak gimana nih? Kayak gini. Ini kan M-nya 2, Mm. ini N-nya 4. Oh Artinya iya. kurang dari Oh. N kan? Mm-mm. Nah, maka limitnya ini sama dengan nol. Paham ya? Oke. Oke, bagus. Nah, sekarang ini nih. Jadi kita harus mengetahui syarat-syarat kekonvergenan dulu nih. Mm-mm. Ya, tadi syarat kekonvergenan itu di sini. Nah, barisan dikatakan konvergen menuju L dan ditulis sebagai limit. Nah, ini lambang konvergennya. Nah, ini sifat-sifatnya. Hmm, hmm. Ya, katanya yang ini di limit tak hingga ya. Tak hingga berarti limit N mereka tak hingga dengan batasannya itu adalah K, hasilnya K juga. Mm-mm. Contohnya, misalnya, hmm, Konstanta tuh berarti kayak angka biasa gitu ya, Pak? angka yang biasanya itu. Karena kan tidak ada yang dimasukin ke N-nya kan. Mm-mm. Iya. Kemudian kan 3. Oh, oke, ngerti. Limit N mendekati tak hingga K. Itu konstanta lagi, misalnya 2 dikali AN. AN-nya ini adalah limit tak hingganya. Misalnya 4N kuadrat per 3 plus 2N kuadrat. Nah, ini bisa dikali. Ini duanya dikedepanin. Ini Hmm, limit tak hingga 4N kuadrat per 3. N kuadrat. Terus nanti dibagi yang itu ya, Buat N. dengan 8. Tidak. Nanti ya. Siska ya. Kan dia pangkat tertingginya sama nih kalau cara cepet yang tadi pagi. Oh iya, ding. Ha, oke. Kan ada pangkat tertingginya sama-sama kuadrat, ya udah yang diambil yang mana? 4 bagi 2 aja nih. Tuh, 4 bagi 2. Tiganya diabain aja ya, Pak? Mana? Iya kan, tiganya udah habis kan. Iya, oke. Tuh. Nah, terus untuk yang ini, kalau misalnya dia itu limit, hmm, limit N berkaitan hingga AN plus BN kayak pas pakai tadi. Misalnya 6N kuadrat per 8N kuadrat plus 3 ditambah 3 per 4 plus N. Ini contoh.
dari rumus ini ya, berarti kan limit n berkata hingga satu-satu nih katanya tuh. Mm-mm. N kuadrat, 8n kuadrat plus 3 ditambah limit n berkata hingga 3 plus 4n, ya kan? Mm-mm. Dan jadinya 6 per 8 ditambah 0, ya kan? Mm-mm, iya. 3 per 4. Oke. Paham ya? Kalau ini kan tinggal dimasuk-masukin. Ya, sekarang kita langsung ke soalnya tadi. Hmm. Ya iya, astagfirullah, Beb. Eh, X min 2, X plus 1. Dia kenapa sempurna? Karena ketika dimasukin X-nya sama dengan 2, Mm-mm. juga X-nya sama dengan 2, artinya apa dia? 0/0 ya? Nah, maka harus seperti ini. Oke. Nol nggak usah nggak usah difaktorin. Coret jadinya kan langsung masukin 1/2 tambah 1/3 kan. Mm-mm. Nah, bisa juga cara ini ya, dia itu menggunakan turunan langsung. X min 2 turunannya berapa? 1. Iya. 2X min 1. Masih ingat kan? Ngerti gak, Tiska? Kenapa Pak? Gimana, gimana? Kan kalau turunan X kan 1 nih. Oh iya, ha. Ya, kalau X kuadrat min X berarti kan 2 kali X, 2X. Ya nggak? Mm-mm. Min X turunannya min 1. Oke. Pangkat kalau koefisien, pangkatnya berkurang 1. Mm-mm. Hmm. Berarti sama aja ini kan. Iya. 2 kali 2 dikurang 1. Maka 1 Mm-mm. per. Oke. Nah, untuk yang soalnya len atau enggak ya pangkat N kan dia nggak mungkin menggunakan cara faktoran kan. Iya, nggak bisa. Kalau umum harus menggunakan cara turunan. Tenan. Turunan ya. Nah, kemudian berarti gimana ini jadinya? Hmm, oke. Jadi kan tadi di sini keterangannya apa? Kita buat dulu notasinya limit n mendekati tak hingga ya. Ya, Mm-mm. dan itu tadi harus menuju tak hingga kan. Mm-mm. Limit n menuju tak hingga ini adalah ini an. Berarti limit n mendekati tak hingga an-nya apa? Ln n per Pangkat N. n. Ya. Nah, katanya dia tuh konvergen ketika dia ada L-nya. L-nya itu apa sih? L-nya itu nilainya. Mm-mm. Ada nilai. Berarti kalau nggak ada nilai, itu bukan konvergen namanya. Bedanya itu 0 Pak, atau apa? Kalau nol kan masih ada nilai kan? Oh, berarti tahing ini. Infinity atau enggak infinity dia tidak tidak punya nilai. Oh, Jadi bukan oke. bukan konvergen. Gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Jadi ini konvergen nggak, Pak? Ini konvergen. Semua yang ada nilai tadi itu Nilai. konvergen. Kecuali yang ini bukan konvergen nih. Divergen Oh, namanya. iya. Oke, oke. Itu contoh sederhananya ya. Mm-mm. Ini kalau dimasukkan, ini jadinya gimana tadi? Berarti se- Dengan turunan limit sepakai n meleta hingga, kan langsung turunin kan? Per n dikali apa? pangkat N. Pangkat n, bagus. Berarti ini jadinya apa? Limit n mendekati Sehingga sehingga per. hmm, 1 per gitu dulu kan? N, pangkat n. Ya kan? Gimana tuh? N-nya dikebawain. Ya. N-nya dikebawahin tapi jadi N biasa aja. bagi pangkat n. Artinya apa? Per n dikali 1 per pangkat n kan? Iya, heeh. Oh, oke, Per, oke. ini kan? Ya kan? Oh iya, hati-hati. Heeh. Nah, kalau sudah penyebut atau variabelnya ada di bawah, ini aman. Karena yang tadi konsepnya apa? Bilangan dibagi berapapun tak hingga itu hasilnya apa? No. Nol berarti ada nilainya kan? Iya, Artinya berarti nol. konvergen. Nah, Oh, oke, oke.amenon ya. Ini langsung dimasukin 1 per Sehingga. ya, pangkat tak hingga. Ini pasti jawabannya tak hingga semua. Mm-mm. Nah, nol. Ya udah terbukti. Tulisannya gini. Ini terbukti. Nah, doang kan karena limit an-nya ini limit n menuju tak hingga an gitu ya. Sama Mm-mm. maka barisan Hmm. apa tadi an Mm-mm. adalah konvergen Mm-mm. Oke. menuju berapa?
Menuju nol. Oh, bagus. Itu kesimpulan. Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya prinsip dari konvergen itu mudah, cuman membongkar soalnya ini. Baca soalnya saya udah lemas duluan Pak denger learn and ternyata diturunin doang. Oke. Artianan ya. Nah, Ya. terus yang tadi teorema Apit. Mm-mm. Teorema Apit itu hmm, hmm. Jadi syaratnya andaikan AN dan CN keduanya konvergen menuju L, artinya dia memiliki nilai gitu kan. Mm-mm. Maka BN konvergen juga menuju L. Ini teorema Apitnya. Mm-mm. Jadi teorema Apit itu intinya dia hasil hasil limitnya itu diapit, diapit dengan apa sih namanya nih? Ini kita lihat dulu soalnya nih. Nah ini berarti oke. Kita buat atasnya dulu ya Mm-mm. kan sin sekarang kita cari batasannya dulu ya, batasannya dulu ya. Nah, jadi nilai n, nilai sin ya, nilai sin itu Mm-mm. berapa tuh? Ini kan kuadrat ya, misalnya ini kuadrat atau pangkat tiga, sama Pangkat tiga. pangkat tiga ya. Oke. Jadi yang kamu tahu trigonometri, sin itu nilai terendahnya berapa? Masih ingat? Mm. Nggak inget Pak. Nah, sin itu nilai terendahnya 0, Mm-mm. Oke. satu. Ya. Nah, maka nanti batasannya itu AN-nya 0, CN-nya 1. Lihat. Maksudnya gimana Pak? Coba dilihat sini. Nah, bisa gini kan. Kita kembalikan dulu ya. Jadi, sin dalam trigonometri, ini Pandi tunjukin tabelnya dulu ya. Mm-mm. Trigonometri. Nah, ini dia nih. Kamu lihat nih, tabel trigonometri Mm-mm. untuk yang sin, maksudnya baik sin maupun cos, ya, dia terendahnya berapa? Nilai akhirnya ya, berarti nol. Cos tuh satu dan nol gitu ya Pak? Nah, nih. Mm-mm. Tapi nilai terendahnya ini di sini. Sini. Jadi kan rentang sin kan. Mm. Paling kecil berarti dia min satu. Rendah. Paling besar, Jadi, mm-mm. paling besar satu. Ya nggak? Kalau Mm-mm. dia aja belum belum mendekat, belum satu kan, masih min 0,88 kan. Mm-mm. Ya, maka ini adalah
nilai maksimumnya, ini nilai minimumnya. Lihat terus kayak. Iya ngerti Pak. Oke. Nah, kalau dia dikombinasikan dengan seperti ini misalnya, ini kan Mm-mm. sin n itu nilai terendahnya tadi min satu, nilai tertingginya plus satu. Kalau Mm-mm. dikombinasikan 2 sin n, gitu kan? Mm-mm. Kita tinggal dikaliin. Ini min 2, maksimumnya Oh, dua. plus 2. Oke. Dikalikan apa bilangan depannya gitu. Mm-mm. Paham ya? Itu sama aja kayak itu Pak penulisannya sin pangkat 3N Hmm. sama 3 Hmm. sin itu sama Ya, aja. kalau sin pangkat 3n, Mm. berarti min satu dipangkatin 3 berapa terendahnya? Oh, Juga, itu tiga. Oke. ya, min satu kan? Oke, heeh. Kan artinya kalau sin pangkat 3n itu artinya sin n dipangkatkan 3. Oke. Paham ya? Mm-mm. Nah, oke. Kalau misalnya dia itu sin pangkat 2n, beda lagi. Jadi kalau pangkatnya ganjil, nih, pangkat ganjil dia pasti hasilnya apa? Negatif. Nah, bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif itu kan. Mm. Tapi bilangan negatif dipangkatkan genap, dia hasilnya selalu positif gitu kan. Soalnya sin pangkat 2n, Pak. Berarti sin n terendahnya berapa? Satu. Sin kuadrat n. Kalau misalnya kamu sin n-nya apa minimumnya itu beranggapan sin n sama dengan min satu, berarti kan kalau min satu kuadrat berapa? Satu Satu. kan? Nah, Mm-mm. beranggapan maksimumnya itu sin n-nya adalah satu, berarti satu kuadrat juga satu. Kalau Mm-mm. berarti tidak ada maksimum minimumnya kan? Mm-mm. Berarti saat pangkatnya genap, nilai Mm-mm. itu adalah pada saat sin n-nya sama dengan nol. Oh, gimana? Jadi berarti kalau sin 2 itu Hmm. di sana nol gitu. Ya, kalau pangkatnya genap, misalnya pangkat 2n, sin pangkat 4n, sin pangkat 6, Mm-mm. Oh, maka udah pasti nol gitu ya? nilai minimum sinnya itu sama dengan nol. Oke, Pak. Ya, jika pangkatnya ganjil, nilai minimumnya itu pada saat n-nya sama dengan min satu. Kalau Mm-mm. maksimumnya nggak pengaruh ya, ini kan cuma karena negatif positifnya aja. Mm-mm. Coba di note di sini deh. Jika hmm, pangkatnya baik sin atau cos gitu ya, sin atau Mm-mm. cosnya ganjil, maka nilai minimumnya hmm, saat sin n sama dengan minus satu. Mm-mm. Jika pangkat sin atau cosnya genap, maka n maksimumnya Nol. saat sin n sama dengan 0. Nilai minimumnya, sorry, maksimum minimumnya. Kalau maksimum sama aja ya. Mm-mm. Oke, sekarang kita lihat. Berarti kan ini nilai AN-nya berapa batasannya? Jadi kan AN kurang dari BN kurang dari CN. Mm-mm. Kata nilai minimumnya si AN itu, ini si CN itu adalah nilai maksimumnya. Oke. Berarti min satu Sama satu. sama dengan N. sin pangkat 3N
per N gitu kan, kurang dari Tuh. satu kan. Oke. Oke. Nah, berikutnya apa? Ini sin pangkat 3N dulu, sin pangkat 3N dulu ini ya. Oke, ini dulu ya. Kan Mm, tunjukannya tunjukkan ini, hasil akhirnya ini gitu ya. mm, Sekarang ini sama-sama kita bagi dengan N ya. Berarti Kenapa dibagi sama N? Hah? Kenapa dibagi sama N? Biar sin 3, sisa sin 3 ya? Tunjukannya kayak gini Oh, oke. ya. Oke. Kan di sini faktor apa utamanya sin pangkat 3N ini kan. Mm-mm. Nih, sin pangkat 3 N Mm-mm. per N Terus kurang dari 1/N. N. Oke, terus ini paham dulu ya. Mm-mm. Oke ya. Nah, tadi kan apa tuh? Hmm, bunyi teorema Pitt-nya apa tadi itu? N lebih dari K. K-nya bilangan bulat tetap. Nih, N lebih dari K, K-nya bilangan bulat tetap ya. Oke. Nah, terus habis itu apa lagi? Udah dibagi N kan, min per N. Hmm, Mm-mm. Sin 3, sin bawah 3. terus limit N menuju tak hingga. Nah, sekarang ini. Kalau dia dilimitkan, Mm-mm. kalau dia dilimitkan hasilnya berapa nih? 0. Nol, nol ya. Mm-mm. Kan limit N mendekati tak hingga dari min super N ini sama dengan nol. Dan limit N mendekati tak hingga dari 1 per N. per ini juga sama dengan nol. Mm-mm. Ya. Berarti Nah, artinya apa tuh? Ya udah, kan menurut teorema Apit apa di sini tadi? Ya, dia itu akan konvergen ketika tadi kan konvergen itu artinya apa? ini ya. Nilai N-nya, nilai limitnya memiliki nilai kan gitu kan? Mm. Ini ada. Ini ada nilainya kan berarti kan? Mm-mm. Baik dia yang negatif maupun yang positif. Oh, iya. Kan tunjukkan bahwa ini sama dengan nol kan? Tunjukkan dong. Berarti benar. Nah, udah gitu. Ini berarti sama ini soalnya sama dengan 0 tuh maksudnya berarti dari minimum sama maksimumnya hasilnya 0 gitu ya, Ya. Pak? Oh, Oh, ya. oh, oke, oke, oke. Jadi baik bilangan kuncinya di sini nih. Bilangan bulat tetap baik negatif maupun positif, dia hasilnya sama dengan nol N. Oh, Gitu. oke. Oke. Nah, seperti Terus ini. satu lagi Pak, Karena ada kedua batas. Karena kedua batas mm, memiliki nilai. nilai limit yang sama, Mm, yaitu nol. Ya. Saat N sama dengan tak hingga, maka nah, limit N berkata hingga, kemudian sin pangkat 3N per N, ini sama dengan nol. mm, Gitu ya. Nanti makin ke sana, si apa kalkulus ini makin abstrak, Om. Nggak ada angka-angkanya nanti ya. Cuma teori-teori membuktikan teori kayak begini nih. mm. Oh, maksudnya kayak gini atau gimana? Hmm. Maksudnya ya Oh, nggak ada angka-angkanya makin ke sana nanti ya jadi cuma ngebuktiin-buktiin doang. dibuktiin doang. Kenapa sih harus gitu, Pak? Oke, Biar, Pak. harus paham konsepnya gitu. Tapi kan dosen nggak akan mungkin ngejelasin ini dari mana minta Yakin banget. kan, nggak ngejelasin itu kan. Nah terus apa lagi tuh soal yang berikutnya? Teori barisan waktu monotorik ya, monotorik. Mm. Ada kan nih, oh ya tuh.
Hmm. Maksudnya apa tuh monotonik? Monotonik monoton baik tak menurun maupun tak meningkat. Nah, teorema ini aja nggak ada rumusnya, cuma kata-kata doang. Hmm. Tapi yang sebelumnya udah ngerti ya, Nana, ya? Yang tadi ya. Udah, Pak. Oke, coba nih. Monoton artinya tak menurun dan tak meningkat, gitu katanya. Mm-mm. Oke. Hmm. Ditanya apa ya? Teorema baris motorik. Nah, berdasarkan teori barisan monotorik, suatu baris motorik yang dibatasi dengan bagian. Oke. Oh, tapi ada kata-kata di atasnya, BN gitu kan. Mm-mm. Oke. Langkah pertamanya ini menunjukkan bahwa bahasan ini adalah menunjukkan dulu barisan ini monotorik. Mm-mm. Monotonik ya, monotonik artinya menurun. Yang kedua, dibatasi dari bawah. Dibatasi dari bawah. Bawah barisan ini dibatasi dari bawah ya. Nah, jadi kan BN. BN-nya berapa? Dengan 2 pangkat N kuadrat per 2 pangkat N kan. Mm-mm. Nah, kita akan buat perbandingan dulu. Buat perbandingan dengan apa? Buat perbandingan dengan BN plus 1. BN plus 1 berarti N-nya ganti dengan N plus 1 kuadrat per 2 pangkat N plus 1. Ya kan? Mm-mm. Ya. Nah, pembuktian yang pertama, oke, nilai yang lebih besar. Kita bandingkan nih, ya. Bandingkan dari BN plus 1 dengan BN. Ini harus kurang dari 1. Menurun. Menurun kan negatif kan? Iya. Nah, menurun ini negatif, berarti persamaannya nanti terus saja ya. BN plus 1 per BN kurang dari 1. Baik B ataupun A, lambangnya itu ini aja. Mm-mm. Nah, berarti kalau kita bandingkan, artinya N plus 1 kuadrat per 2 pangkat N plus 1 per lagi Mm-mm. N kuadrat plus 2 pangkat N. Oke, Berarti oke. ini itu. Nah, kurang dari 1. Berarti berapa? Mm, Jadi kan N plus 1 kuadrat, mm-mm. pangkat N, 2 pangkat 1 dikali N. 2 pangkat N per N kuadrat. Ya, Berat, iya. Mm-mm. dibalik kan? Mm. Coret-coret.
Jadinya apa? 5 kurang dari satu, Mm-mm. jadi N plus satu kuadrat Per 2. per 2N kuadrat. Ya, Mm-mm. kurang dari satu. Nah, katanya gini, masukin N berapapun deh. Ya. Mm-mm. Jadi untuk N yang cukup besar, ini N plus satu, N plus satu kuadrat ya. Ya. Per 2N menunjukkan bahwa BN menurun saat N-nya besar. Nah, jadi maksudnya gini, jadi ini andai kata disubstitusikan dengan N berapapun, Mm-mm. akan mungkin melebihi satu, Oh, oke. gitu ya. Mm-mm. Oke. Lebih dari satu bisa. Nggak mungkin lebih dari satu kan, kalau kurang dari satu lambangnya. Contohnya gini, coba N-nya masukin dua deh. Jadi 2, 3 pangkat 2. Ya nggak? Mm-mm. Berarti, Oh iya, ding. Iya benar-benar. oke, satu masuk dua, dua masuk satu, Tadi yang dari perbandingannya gimana Pak? Coba boleh naik ke atas lagi nggak? ini tuh. Yang buat perbandingan BN tambah satu tuh berarti kan dari rumusnya gitu ya Pak? Atau gitu? Selalu. Kalau konvergen tuh harus ada yang tambah satunya. Baik BN plus satu, AN plus satu, gitu ya. Oke. Berarti itu Kak, 2N tambah satu karena N-nya tuh pangkat ya. Jadi tambah satunya. Ya, betul. Hmm, oke Pak. Nah, jika N-nya besar. Sebenarnya intinya tuh ini konvergen apa enggak gitu sebenarnya. Kalau konvergen dia apa akan mengikuti ini. Oke. Kalau ini kan gitu kan, kalau kan dia menggunakan, tapi sebenarnya kalau ini konvergen kan sebenarnya gampang aja ya. Kalau konvergen kan limit, kamu kasih aja limit n beta hingga gitu kan, Mhm. kuadrat plus 2 pangkat n gitu kan. Mhm. Artinya apa? Sama-sama dibagi pangkat tertinggi. Iya. Nah, langsung diturunin. Ini 2n, n kuadrat tuh apa? 2n kan? Mhm. 2 pangkat n, turunannya apa? N2. Masih ingat nggak? 2 dan 2n ya? Oh. Turunan 2 pangkat n. Enggak, bagaimana gimana? Mana kemarin ada nggak ya? Turunan n. Aduh, tadi seperti 2 pangkat n dan 2. Jadi kalau turunan len, turunan ini, tadi kan Bn sama dengan
Misalnya fx sama dengan 2 pangkat x. Fx sama dengan 2 pangkat x. Maka f aksen x ini adalah 2 pangkat x ln 2. Ya, 2 pangkat x ln 2. Berarti kalau ini diturunin, langsung turunan ya. Ya tadi kan limit n mendekati tak hingga N n kuadrat per 2N mending 2N per 2 pangkat N lan 2. ln 2 gitu kan ya. Nah, Terus hmm, masukin aja. hmm. Terus bagi pangkat tertinggi, pangkat n kan, Begini ya. nanti hasilnya 2 per tak hingga kan. Ya, kalau dibagi dengan pangkat tertinggi kan, nih n bagi n, nih bagi n gitu kan. Mm-mm. Hasilnya atasnya 2 bawahnya tak hingga gitu kan. Mm-mm. Kan Hasilnya ya. ya berarti ya memiliki nilai kan. Mm-mm. Artinya dia konvergen. Kenapa? Karena ada nilainya. Mm-mm. Tuh. Kalau mengikuti teori konvergen yang asal tadi yang sederhana. Mm-mm. Tapi ini kan dibuat muter-muter nih. Katanya disuruh Ya, paham, paham. konvergen kan. Itu. Nah, langsung aja nih kesimpulannya nih. Terus yang kedua, untuk pembuktian yang kedua, menentukan batas bawah barisan. Menentukan batas bawah barisan. Jadi kan BN-nya berapa? BN sama dengan N pangkat 2 per 2 pangkat N gitu kan. Mm-mm. Nah, dan 2 pangkat N tumbuh jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat dari N kuadrat ketika N-nya besar. N-nya besar. Ya contohnya apa nih? Iya bener banget sih. Coba aja kalau misalnya N-nya besar. N-nya 9 berarti coba N-nya 9. N-nya 9 berarti apa tuh? Bukan 1/2 Oh, pangkat 9. misal N-nya 9 gitu kan. Mm-mm. Kan BN-nya itu apa? 9 Berat, pangkat 2 pangkat 9 kan? 9. Ya. Artinya ini lebih besar kan? Mm-mm. Lebih besar. Nah, kalau bawahnya lebih besar, berarti akan mendekati apa? Yang mendekati tak hingga duluan siapa coba? Atas atau bawah? Bawah. Bawahnya kan. Ya udah berarti per tak hingga. Hasilnya apa? 0. Nol. Oh, oke, oke. Berarti Akan persen gitu ya, menuju, Pak? Maksudnya gitu ya? akan menuju A per tak hingga juga kan? Mm-mm. Dan mendekati nol. Gitu ya. Mm. Nah, kata-kata mendekati nol ini yang terindikasi adalah apa? Konvergen. Karena ada nilainya. Gitu. Ngerti ya non ya? Ngerti ya kira-kira? Ngerti, ngerti. Jadi ini yang poin satu, poin kedua tuh gak ada hubungannya ya, Pak? Atau gimana Nggak ada sih? hubungannya. Gak ada hubungannya ya? Cuman membuktikan aja. Kan tadi poin satu ini nih. Menunjukkan kalau dia menurun. Dibatasi dari bawah artinya itu dia Iya, ya, maksudnya ini. yang rendah dulu baru yang menuju nol gitu kan ya. Ya, oke. Karena tadi konsepnya itu apa? Hmm, ya. Maka dijamin barisan tersebut konvergen ke suatu bilangan real dengan kata lain, itu barisan monoton baik tak menurun maupun tak meningkat dan terbatas baik terbatas atau terbatas bawah.
kemudian Oke. ya udah intinya gitu kan barisan ini konvergen kan tadi kan intinya Berarti. kesimpulannya barisan barisan Bn sama dengan n kuadrat per 2n adalah barisan konvergen menurut teori barisan monotonik. Oke. Tuh. Kemarin ini dijelasin dosennya nggak kemarin? Enggak. Nggak. Nah, yang udah banyak angkanya ini nih yang sigma-sigma. Oh, divergensi ya, divergensi. Mana nih? Ada ini nih Pak, yang kemarin coba ya Pak saya kirim contohnya ya. Hmm. Ini bukan nih, divergensi. Iya benar-benar yang itu. Nah, ini ada di PPT-nya kan? Iya ya, ini yang kemarin dipelajarin baru banget kemarin. Hmm. Nah, kalau divergensi, Mm-mm. Divergensi berarti harus dia tidak, satu. tidak boleh sama dengan nol justru ya. Dengan Jadi, konteks ini diperoleh kalau jika limit n sehingga n tidak sama dengan nol atau jika limit n tidak ada, berarti kebalikan dari konvergen kan? mm, Intinya ini nih. tidak ada tuh berarti tak hingga gitu maksudnya. Sehingga ataupun nggak ada nilainya. Divergen kalau secara bahasa Inggris itu artinya apa nih? Hmm. Kan ada divergen kan? Divergen. Iya, tapi beda lagi. Nah, coba. Sebenarnya secara kasat mata udah ini kan, udah ketahuan ya kalau nggak belibet-belibet. Itu maksudnya apa sih Pak? Stigma. Maksudnya Terus gimana sih? juga kalau kamu lihat bandingan sama ini, sama yang rumusnya Hmm, sama aja ya, ini, pakai rumus itu. ini kan berarti yang mana pakai rumusnya? A per P. Ya ini kan n-nya Tiga ya. 3, Tiga nggak tiga kan? 3, Cuma tiga. 2-nya berapa? Tiga. 3 ya? Mm-mm. Berarti sepertiga gitu. Mm-mm. Oh ini adalah di pergian kita lihat. Nah, jika n tidak sama dengan nol. Oh iya, bagus. Ini jika n tidak sama dengan nol ya, berarti angka boleh kan kecuali nol, ya kan? Non? Angka apapun boleh. Ya nggak? Hmm. Angka berapapun boleh, asalkan tidak nol. Itu Hmm. kalau soal konvergen tadi kan kita selalu nol, 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 nol. Maka disebut juga dengan konvergen. Hmm. Kalau ini kan dia n-nya tidak sama dengan nol, Hmm. gitu. Ngerti ya? Tidak sama nggak boleh nol sama kalau angka hasilnya tiga gitu boleh nggak? Boleh. Berarti itu divergen gitu. Infinity dia tidak boleh. Kan tidak ada tuh. Ada nggak tata definisi. Oke. Intinya kesimpulannya konvergen harus nol, divergen itu tidak boleh nol atau dia tidak ada. Hmm. Jadi kalau pakai cara gimana? Kayak tadi lagi.
limit n mendekati tak hingga, karena batas akhirnya tak hingga kan. Mm-mm. Berarti limit Sepertiga. mm, nol ya. Mm-mm. Artinya apa? Limit n mendekati tak hingga an tidak sama dengan, Nol. terbukti bahwa daerah tersebut adalah apa? Divergen. Divergen. Gitu. Paham kan? Saya salah paham. Tadi kunci gitu ya. Konvergen nilai limitnya harus sama dengan nol. Divergen nilai limitnya berapa? Tidak boleh nol. Ada dua, tidak boleh nol. L sama dengan nol kan. L tidak boleh sama dengan nol atau L-nya ini sama dengan tidak ada. Mm-mm. Misalnya, jika limit N, maka tidak, kembali itu cara membuktikan ini banyak. Limit X mendekati hingga dari sin AX per BX gitu kan. Juga sama bisa juga, nah, atau limit X mendekati tak hingga dari AX per sin BX ini sama dengan apa nih? Rumusnya A per B ya. Dia hanya berlaku sin dengan tan, Mm-mm. tidak berlaku. Nah, tan AX per BX limit X mendekati hingga Mm-mm. AX per tan WX dengan A per B. Ya, Oke, berarti turunin gitu ya. berarti kalau misalnya limit X mendekati tak hingga sin X per X, artinya koefisien A-nya berapa? Satu per satu kan? Mm-mm. Begitu kan? Mm, oke. Itu B-nya satu kan? Pahamnya non ya? Walaupun kalau limit aksis mendekati nol, itu kan nol kan. Berarti sama aja. Oh iya, sorry. Tak hingga lagi. Limit X mendekati nol. Bukan tak hingga. Nol, nol.
nol, Pahing. eh, nol per nol ya. Mm-mm. Kalau apa? Dan Pahingga malah gimana? Sama aja. kalau tak hingga nanti masuknya ke sini nanti nih. Yang tadi itu. Yang tadi. Nah, harus pakai teori-teori lagi dia. Oh iya ding yang itu Ya, ya yang. kan tuh ada kan. Oh, iya oke. Tapi biasanya sama dengan nol, pasti dia akan bagian. Nah, coba-coba ini. Itu gimana tuh? Deret harmoni. Deret harmonik. Jika Sn, ya tadi kan Sn-nya itu apa? Super N. Satu tambah setengah. Ini kan sebenarnya deret kan, ditambah-tambahin terus kan. Mm. Nah, yang pertama langsung gini, jika saat Sn memiliki N mendekati tak hingga, maka deret tersebut apa? One per gen kan? Mm-mm. Karena limitnya sama dengan nol, limitnya sama dengan nol. Ya. Mm-mm. Nah, sebaliknya jika Sn-nya ini bertambah tanpa batas, ya nggak? Tanpa batas, dia kan tambah-tambah terus nih sebetulnya kan, Iya. sama terus sampai hasilnya Dekat. kan, Hingga. beta ini sampai besar kan, ya sampai batas N-nya ini tak hingga gitu kan, Mm-mm. saat N-nya tak hingga, maka L-nya juga tak hingga kan? Iya. Artinya apa? Data tersebut kan Divergen. di dipergen kan. Divergen iya. Nah, ini secara teori langsung terbukti tuh, secara logika gitu ya. Mm. Kalau atau mas secara kata-kata gitu ya. Tuh. Nah, terus ya ini yang pertama, Sn sama dengan kan tadi satu tambah setengah, Mm-mm. berapa sepertiga tambah seperempat gitu kan, Itu kenapa kayak gitu Pak? Kenapa seperti itu? dikelompokkan, kita kelompokkan, ya kan, satu setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan gitu kan ya. Mm-mm. Nah, berarti ini kan seperlima tambah seperenam tambah sepertujuh tambah seperdelapan gitu ya, ibaratnya gitu ya, sampai seperen kan. Mm-mm. Nah, ini kelompok pertama tadi, kelompok pertama, kemudian di kelompok kedua ini kelompok ketiga gitu ya. Kelompokannya itu berdasarkan apa Pak? Hmm? Nanti dikelompokin kayak itu seperlima sampai seperdelapan tuh dari mana? Mana? Seperlima, seperenam, itu seperdelapan gitu. Itu satu kelompok tuh karena. Oh, gini. Yang pertama, dimulai dengan bilangan ini dulu, bilangan bulat positif, bilangan bulatnya kan setengah. Hmm. Kemudian, kemudian yang kedua itu bilangan pecahan, bilangan pecahan yang satu suku nih, dia satu aja gitu. Yang ketiga dua bilangan baru. Yang keempat harusnya tiga aja nih, sampai ini aja, 7. tujuh gitu. Oke. Terus berarti berikutnya seperdelapan, Nah, 9, 10, gitu ya 11. intinya ya. Oke. Nah, kita lihat tadi
Artinya apa? Ini cuma membuktikan doang ya. Artinya bilangan yang berikutnya itu selalu akan lebih besar. Ini kan deret artinya ditambah-tambahin kan. Mm-mm. Tambah-tambahin tuh. Oke. Berarti lagi 1,5 kemudian sepertiga tambah seperempat berapa? 4. Ini berapa nyebutnya nih? 12. 4 tambah 3, Ya. 7 per 12. Mm-mm. Setengah itu berapa? Kalau kemudian 12. 6 per 12 kan? Mm-mm. Ya, artinya dia lebih besar bener kan ya? Ya. Oke. Kelompok ketiga udah. Dan di kelompok keempat. Kelompok keempat, kelompok lima, dan seterusnya. Artinya nih, Makin berkelompok tuh makin besar gitu ya. makin ke sana makin besar. Ini bukan buktikan doang ini mah. Kan ini sebelumnya gitu, kelompok sebelumnya. Hmm, gitu. Berarti udah gitu atau apa gitu? Nah, kesimpulannya gini. Artinya selalu semakin besar kan ya? Mm-mm. Selalu semakin besar mendekati taigan. Mm-mm. Nah, artinya di sini ya jumlah di sisi kanan bertambah tanpa batas Mm-mm. tanpa batas karena tiap kelompoknya ini Lebih besar, makin besar. menambah atau nggak bertambah Mm-mm. setidaknya setengah gitu ya, atau sekurang-kurangnya setengah. Maka jumlah parsial artinya secara keseluruhan jumlah parsial Sn bertambah tanpa batas Mm-mm. seiring dengan bertambahnya N, yang berarti ini pasti apa tuh, N sama dengan 1 sampai hingga super N adalah di per gen. Mm. Paham ya? Berarti kalau disuruh buktiin tuh kita tulis kayak gitunya Pak. Apa? Kesimpulannya. Oh, tulis kesimpulannya. Ah, ah. Betul, betul, betul. Oh, betul. Jumlah partai. Sebenarnya secara teori, secara logika yang ini juga bisa nih. Kenapa? Karena kalau dia entah hingga itu sama dengan nol ketika soalnya itu adalah limit. Limit. Oke. Kalau soal limit kan otomatis sudah ada teori kan dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Mm-mm. Dia sudah pasti sama dengan nol. Mm-mm. Iya. Tapi kalau Ya, dari Pak. deret itu kan dia bertambah sesuai nilai n-nya meningkat 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 Mm-mm. terus Iya, benar. sampai tak hingga akhirnya nanti akan tak hingga juga gitu. Ya, Pak. Hingga maka dia adalah divergen gitu. Apa orang kira-kira nah? Sampai. Nah, ini. Berarti kalau di misalkan ini adalah AN-nya berapa? AN-nya sebenarnya 1 per n faktorial ya. Oh, oke. Kalau faktorial ngerti gak? Nah, Iya, yang
berkalian berulang. Misal Ya, 3 satu kali dua kali dua. faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 kan. Oh, ya, iya. 6. Kalau 5 faktorial dibagi 3 faktorial jadi berapa? 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Mm-mm. 5 kali 4, 20. Oke, Pak. Nah, ini kan beberapa metodenya ada, salah satunya itu adalah dengan uji perbandingan ya. Mm-mm. Uji perbandingan biasa berarti kalau perbandingan berarti nanti ada AN plus satu. Jadi satu per N tambah satu faktorial. Mm-mm. Ya. Nah, berarti uji perbandingan biasa dan uji perbandingan limit dikombinasikan limit N berkaitan hingga berarti N plus satu per AN dengan apa? Limit N berkaitan hingga satu Mm-mm. N tambah satu faktorial per satu per N faktorial. Ya, kan? Sama dengan limit N berkaitan hingga dibalik kan? N faktorial Itu yang, satu. mm-mm. Ya kan? Ini yang N tambah satu ini yang kayak BN tadi ya, Pak? Yang BN tambah satu itu ya? Ya, betul. Ini ngerti jadi kayak gini ya. Iya, Jika ya. dibalikannya berarti kan N faktorial sama N plus satu siapa yang lebih besar? N plus satu. Berarti yang dipecahkan yang mana? N Yang N plus plus satu. faktorial. Nah, ini N plus satu dikurang satu berapa? N. N faktorial kan? Mm-mm. Gitu ya. Coret-coret jadinya apa? Limit N berkaitan hingga satu per Tambah satu. jadinya berapa? Nol. Hmm. Ini kan tak terhingga tambah satu. Oh iya, nol ya. Mm-mm. Ya udah, terbukti bahwa deret tersebut adalah konvergen. Gitu. Mm. Hmm. Kan? Berat lagi Pak yang ke atas lagi. Nah, ini lagi. Mm-mm. Nah, lanjutannya berarti kenapa? Berarti gimana itu caranya? Kan di mm, Per 2 N plus satu ini kan? dibalik kan? Mm-mm. Jadi limit kelompokan dulu. Ini kan N faktorial per Oh, itu berarti AN tambah satunya 2 pangkat N tambah satu ya, Pak ya? hmm, ini kan coret-coret kan. Bentar. Mm. Jadi 2 pangkat N plus satu jadi 2 pangkat N kali 2 pangkat satu. Ya, jelas. Oh iya, ngerti-ngerti. N faktorial per N plus satu kali N faktorial kan. Mm-mm. Oke, ini ya. Ya, nggak? Mm, Ya udah. N 0/1. Ya. satu tambah Tahingga tuh satu, Pak. hmm, Tahingga tuh satu atau nol. mana mana Yang N per N. Itu jadi satu. satu Berarti kan hasil tahing. nol kan nanti kan. Jadi N nya bisa dicoret dulu nih, coret gitu kan satu kan. Oh iya, oke. Kita ingatnya dulu nol per Mm-mm.
Oh, oh ya ngerti, ngerti, ngerti. Oke. Terbukti. Konvergen. Oke. Sampai sini gimana? Ngerti gak? Nah, Bentar, Pak. Berarti ini saya salah di ininya ya. Rumus pas AN tambah satunya kan ya? Dua kurang. n tambah satu ya. Terus N tambah satunya. Oke. Hmm, Hmm, bentar. Dua n tambah satu. Itu N faktorial per N tambah satu faktorial tuh bisa jadi satu gitu gimana, Pak? Bapak pindahin atau apa? mana, mana, mana. Ini. Bisa N jadi. Oh ya, faktorial per N tambah satu faktorial Bapak pindahin aja ya? ini. Iya kan itu kan Bapak bagi dua kan. Hmm. Terus dua N-nya Oh, ini kan membagi pecahan sama dengan mengatakan kebalikannya. Jadi sini kan, nah, sampai sini ngerti gak ya ini? itu Dari, ngerti. Itu ngerti kan karena kan ditukar kan. Terus hmm, yang bawahnya itu ada di dua dari mana ini? bukan ini N faktorial per N tambah satu Hmm, faktorial gimana, Pak? ini kan kelompokan nama ini, dikelompokkan. Ini sama ini Oh, jadi gitu. Nanti kan, iya, iya, dibalik aja kan maksudnya ditaruh ke kiri. ditukar N sama N, 2 sama 2 gitu. Oh ya, kalau itunya ngerti. Oh ya, udah, Kak. Udah, Pak. Ngerti? Hmm. Oke. Bawahnya juga ngerti ya. Mm-mm. Hmm. Oke, Pak, ya. Oke, gimana sampai sini? Apakah bisa ngerti? Ngerti. Nanti kalau ada pertanyaan, chat WA aja di sini ya. Oke, Pak. Ini Bintoro mau join. Udah, abis ini udah ngerti ya. Oke, Winter juga kemarin awas jur kan, Pak? Oh iya, iya benar. Oke, Oke. ya. Makasih, Pak Andi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.